Oke, selamat datang semuanya di video perdana analisa XAUSD di akun Instagram ZForex, di akun sosial media ZForex bersama saya Pupung Saiful. Langsung saja di sini kita akan membahas secara singkat namun padat mengenai bagaimana pergerakan XAUSD ke depannya. Oke. So, dalam menganalisa kita menggunakan pendekatan market structure. Oke, dan perlu diingat bahwa kita harus melihat dari top down analysis atau kita melihat dari time frame besar terlebih dahulu. Oke, tujuannya apa? Untuk bisa mengetahui pergerakan utama atau major trend daripada pergerakan harga, terutama di XAUUSD. Oke, paling tidak kita mulai dari daily. Di sini kita lihat ya bahwa XAUUSD masih belum menunjukkan potensi bearish. Oke, di sini kita masih melihat structure yang cukup jelas bahwa XAUUSD masih berpeluang untuk naik lebih jauh yang dibuktikan dengan pembentukan higher high. Oke, setelah penembusan di level 4245 di sini. Oke, meskipun belum berhasil menembus, oke, namun di sini kita bisa melihat ada penembusan, oke, yang dibuktikan melalui shadow yang terjadi di sekitar 4260. Oke. Nah, secara teori, oke, ketika kita melihat market structure, maka kita harus melihat bullish, yaitu setelah pembentukan higher high maka akan terjadi higher low. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ketika harga tidak berhasil menembus level 4251, kita lihat ada koreksi-koreksi yang terjadi di candle-candle kecil atau di minor trend. 1 2 3 4 5 6 7 7 hari berturut-turut XAUUSD belum berhasil menembus candle engulf yang terjadi di tanggal 28. Oke, di sini tanggal 28 candle engulf XAUUSD masih bermain-main di sekitar ini. Oke. Nah, jadi yang akan kita lihat adalah bagaimana XAUUSD akan melakukan koreksi dan sampai sejauh mana. Kita akan menggunakan Fibonacci, namun di Fibonacci sendiri karena memiliki beberapa level atau tingkatan, kita biasa menggunakan level 618 sampai 0,5 ya, atau 50% daripada retracement yang akan terjadi nanti. Nah, oke, untuk bisa melihat lebih jauh, maka kita perlu melihat time frame yang lebih kecil. So, kita langsung aja jump ke time frame 4 hour. Oke. Nah, di time frame 4 jam. Oke, di sini kita bisa melihat bahwa harga berpotensi mengalami koreksi atau potensi reversal sementara, oke, yang ditunjukkan melalui pembentukan structure. Lagi-lagi pembentukan structure. Di sini kita bisa melihat bahwa setelah dia membentuk higher high, higher low, di sini lower high, higher low, di sini higher high namun tidak bisa menembus titik high tertinggi di 4260 ya. Nah, sehingga ketika terjadi penembusan di level 4163, kita masih menunggu konfirmasi apakah harga akan lanjut turun, oke. Namun sepertinya kemungkinan besar kalau kita lihat indikator momentum yang kita punya di sini yaitu stokastik. Saya menggunakan stokastik extreme slow atau 5033. Kita bisa melihat potensi pergerakan masih jauh ke bawah. Oke, kita bisa melihat bahwa harga masih berpotensi ke bawah. Jadi ini bisa dikatakan sebagai short term bearish ya. Jadi untuk teman-teman yang sebelumnya sudah melakukan sell di atas di sekitar 4.200 atau paling tidak di sekitar 4198 di hari ini di level 4198, maka bisa hold untuk semi swing ya. Jadi nggak perlu keluar masuk, cukup hold dengan memasang stop loss BEP karena kita punya potensi pergerakan yang masih lebih jauh. Dan jangan lupa bahwa di sini kita melihat kompresi. Di sebelah sini kita punya kompresi yang biasanya oke akan sangat mudah untuk ditembus. Oke. Nah, jadi ketika harga menembus zona 4160, kita akan melihat pergerakan lanjutan. Oke, konfirmasi di sini. Tapi bagi teman-teman yang sudah sell, bisa hold. Saya juga punya posisi di level 4190-an. Dan saya masih enjoy sekali untuk hold sell ini. Jadi nggak perlu takut. Oke. Nah, untuk teman-teman yang mau buy, diharapkan jangan spekulatif di zona 4160 di sini ya, karena ini sangat rawan penembusan. Oke, jadi lebih baik sabar menunggu. Karena kenapa?
kita akan masuk lagi ke time frame yang lebih kecil di 1 jam. Di sini sangat jelas bahwa ada structure lower low, lower high. Lower low, lower high, lower low, lower high, dan sudah terkonfirmasi lower low di sini. Oke. Dan kalau teman-teman menggunakan pendekatan chart pattern, ya di sini kita sangat jelas dalam konsolidasi, range konsolidasi di area ini, kita melihat bahwa ada bukan potensi lagi, namun sudah terkonfirmasi bahwa pattern head and shoulder di sini sudah tertembus. Oke, lihat. Nah, neckline-nya di sini sudah tertembus dan menjadi resisten baru di sekitar level 4190-an dan harga berhasil tidak menembus ya. Sehingga kita masih di sini masih optimis harga akan melanjutkan penurunan ke bawah, dan kalau kita lihat moving average masih aman deras ke bawah. Oke. Namun perlu diingat tetap pasang stop loss di sekitar 4199, karena kalau ternyata harga reversal dari sini berarti ada sesuatu yang lain terjadi dan kita tidak bisa mengharapkan harga turun untuk lebih jauh lagi. Gitu. Berarti price sudah sudah reversal di zona ini. Namun untuk sementara kita bisa melanjutkan potensi penurunannya. Dan berdasarkan pendekatan chart pattern di mana target harga adalah sesuai daripada besar atau tinggi chart pattern. Di sini kita melihat head and shoulder di mana headnya itu tingginya sekitar 600 pips. Tinggal kita copy paste ke bawah dan kita bisa melihat potensi penurunan ada di sekitar 4130. Oke, bisa kita tandain di 4130 ini sebagai acuan. 4130. Nah, oke di sini 4130. Setelah itu yang akan kita lihat adalah konfirmasi di time frame besar, yang lebih besar lagi ya. Di 1 week, di weekly-nya. Oke, di weekly-nya. Pertama kita terlebih dahulu kita hapus supaya tidak memenuhi chart. Nah, ternyata benar sekali. Kalau menurut saya berdasarkan analisa ini, kita di sini punya order block atau demand area ya. Demand area di sekitar 4000 sampai dengan 4100. Yang mana setelah penembusan candle besar ini, setelah engulf candle ini, harga meninggalkan yang dinamakan sebagai fair value gap di sini. Gitu ya. Dan potentially bahwa harga akan mencoba retrace ke sekitar 4130 lalu kemudian lanjut naik. Oke. Jadi secara struktur kita masih sepakat bahwa emas masih bullish karena berdasarkan seasonality-nya juga emas biasanya tetap naik di akhir tahun menjelang Januari, menjelang awal tahun ya. Dan bisa dikonfirmasi dengan kemunculan engulf candle di sini. Dan kalau kita tarik Fibonacci-nya, oke, dari swing terakhir di level di time frame daily, kita bisa lihat bahwa level tersebut sesuai dengan level 50% retracement di 0,5. Oke, so bagi teman-teman yang mau buy, untuk yang buy long term ya atau jangka panjang, tunggu dulu, sabar, belum saatnya. Kecuali untuk yang scalping mungkin bisa di time frame kecil. Tapi untuk yang mau long term, harap menunggu sampai dengan retracement paling tidak di sekitar 0,5. Oke. Sekian video kali ini. Kita akan menunggu konfirmasinya lebih jauh lagi. Apakah harga bisa berhasil menembus level terendah di 4160 lalu kemudian lanjut ke 4130, atau sebaliknya dia akan langsung retrace dan lanjut naik ke atas. Sekian, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.